nama saya Khalil Bustami. Saya dari Kediri, namun aslinya dari Madura. Orang Madura, barangkali ada yang dari Madura di sini. Saya kecil sudah di Kediri, yaitu mungkin ketika umur 13-14 tahun. Saya dipondokkan oleh orang tua saya di sebuah pondok di Burungan, Kediri. Tadi disebutkan pondoknya Islam Jamaah, Darul Hadis. Dulu dikenalnya begitu, bukan Jamaah Islamiyah lain, Islam Jamaah Darul Hadis. Sekarang organisasinya, ya, kalau dulu mulai dari Yakari, kemudian Lemkari, sekarang ada di sekitar Anda. Sudah ma'ruf lah. Saya dari kecil di Islam Jamaah sampai saya beranak 3. Singkat cerita, saya sekolah di Mekah, di Masjidil Haram, belajar di sana kurang lebih 10 tahun. Ketika saya belajar, Allah membuka mata dan hati saya dengan ilmu. Ternyata di dalam Islam Jamaah ini banyak hal-hal penyimpangan, terutama dalam akidah. Jadi bukan biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu, dikiranya dari luar baik-baik saja. Di situ ada akidah yang sangat membahayakan bagi umat Islam dan bagi negara kita. Namanya akidah takfir. Mengkafirkan, menghukumi kafir, menganggap kafir, meyakini masuk neraka kekal orang-orang di luar golongan mereka. Namanya takfir. Itu akidahnya Khawarij yang muncul terang-terangan di zaman Khalifah Ali. Dan sekarang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti bahwa namanya keyakinan Khawarij ini akan ada di setiap masa. Nanti pada akhirnya akan ketemu Dajjal, akan bergabung dengan Dajjal. Mungkin pertanyaannya begini, lah orang kelihatannya baik, bertakwa, ngaji, terus sering ngaji, yang mereka katakan sambung, sering ibadah, apakah masa itu Khawarij? Loh, kalau bertanya begitu jawabannya hadis Nabi. Mereka belum ada apa-apanya. Hadis Nabi katakan zaman Nabi, zaman Khalifah Ali itu ahli Quran semua. Banyak yang hafal Quran, hafid Quran. Kata Ibnu Abbas, saya bertemu salah satu mereka, baduke kaya dengkule unta, saking tebelnya dia sujud. Dia kalungan, kalungan mushaf Quran. Dia bawa pedang ketika mau membunuh Khalifah Utsman. Itu yang pertama kan Khalifah Utsman yang dibunuh. Dia mengatakan, inna hadha, dia nunjuk ke Quran, amarani an aqtula bihadha man kafara bihadha. Coba mau membunuh Khalifah Utsman, dia katakan sungguhnya Al-Quran ini telah memerintahkan saya untuk membunuh, memakai ini orang yang kafir kepada ini. Masya Allah, Khalifah Utsman kafir. Loh, mereka pakai Quran, mereka ahli ibadah, ahli puasa. Maka kalau sekarang ada aliran, ada kelompok yang kelihatannya baik, namun punya akidah seperti ini, bahaya. Ini akidahnya Khawarij. Kalau mereka punya kesempatan, punya kekuasaan, berbahaya bagi yang lain. Itu satu. Ini baru satu, nggak saya ceritakan semua, habis nanti waktu sampai jam 7 nanti kalau cerita ini. Itu salah satu, parah itu. Loh, kenapa nggak kelihatan? Mereka punya namanya budi luhur, pura-pura baik. Mereka punya namanya rahasia. Rahasia harus ditutupi, namanya fatona bitona. Kalau yang sudah pernah dari sana, teman-teman udah pengalaman. Kalau yang belum, Anda nggak tahu. Itu sebenarnya isinya, mengkafirkan umat Islam. Lalu yang kedua saya sebutkan yang besar saja. Di sana ada namanya bentuk jamaah dan imam di dalamnya. Jadi kalau di Muhammadiyah
organisasi, ada ketua Muhammadiyah. Di sana ada organisasinya, ada ketuanya juga sama, tapi itu dapuan. Itu ditugaskan oleh imam yang ada di dalam. Di dalamnya ada imam. Itu hanya golokoto. Apa itu? Ya hanya untuk simbol, dan itu baju, mereka katakan baju. Yang aslinya di dalamnya ada imamnya, ada di baiat. Dan di Kediri. Lah kok tahu? Iya, istri saya ponakannya imam. Mertua saya imam yang kedua. Sekarang ketiga. Nah kok sampai begini, bagaimana ceritanya? Ya kalau saya cerita panjang lagi nih. Singkat cerita, tadi saya belajar di Mekah, bahkan saya utusan mereka untuk belajar di Mekah. Saya pulang 2010 akhir, 2011 akhir. Sampai 2017 saya ingin meluruskan mereka dari dalam 7 tahun. Nah, singkat cerita, kana yakunu konangan. Nah, kana yakunu konangan, ketahuan saya. Saya nggak sendiri, saya bertiga. Ada Ustaz Abdul Aziz, ada Ustaz Abdullah, semua lulusan Masjidil Haram. Dari dalam ingin kita perbaiki, terutama ini tadi takfir, jangan ngafirkan orang Islam di luar kelompok, jangan. Mereka baca syahadat, mereka rukun Islam. Mungkin dari Muhammadiyah bertanya, apa saya juga dikafirkan? Saya kan agak mirip-mirip mereka. Sama, jenengan sama kafir semua. Sak masjid, mungkin sak masjid-masjidnya di kafir. Coba ada nggak yang mau ke sini? Sak masjidnya kafir nggak? Karena sak masjid kafir itu masih nyaman. Mungkin mereka nggak ngomong, tapi datang ke masjid orang nggak mungkin. Kalau jenengan datang ke masjid mereka pasti, ya mereka ada apa-apa, lirak-lirik sana sopo iku. Nek di zaman dulu ekstrim lagi, dipel zaman dulu. Kalau sekarang mereka budi luhur, mungkin ngepelnya berapa hari lagi gitu. Itu. Masih. Yang banyak masih, tapi sebagian tidak. Ya, tapi banyak masih. Kalau dulu dalilnya pakai inna. Saya masih kecil sudah hafal dalil itu. Innamal musyrikuna najas. Pokoknya orang di luar jamaah kita tuh musyrik, najis semua. Itu dipel. Kalau sekarang semenjak saya pulang itu saya masukkan beberapa ilmu. Hujah mereka lain agak turun. Mereka orang luar, wong Jobo itu orang ngerti najis. Mulanya kita harus pel. Jadi sudah nggak menajiskan orang secara lisan, nggak menajiskan karena dianggap syirik, tapi dianggap orang ngerti najis, orang so cebok, orang so najis kabeh masjid itu. Wong munggah itu ini najis semua. Itu dibersihkan. Itu ngafirkan. Pokoknya kalau nggak bergabung, nggak datang insaf, mereka katakan nggak masuk, nggak baiat sama imam yang ada di dalam mereka, belum sah Islamnya. Nggak ada orang syahadat, orang apa sholat, semua orang kanggo buat piu sampah. Ada di YouTube kalau zaman buka dari Taibon. Apa Taibon? Ya kotoran yang encer itu. Buat piu sampah. Orang nggak jamaah itu lebih jelek daripada itu. Nggak jamaah, nggak bergabung dengan mereka. Jadi ada jamaahnya, ada imamnya. Yang ketiga yang saya luruskan, penarikan sodakoh dan cara membaginya yang tidak benar. Yang tidak benar. Contohnya mewajibkan 1 bulan. Kalau Anda punya saudara, coba ditanya. Yang masih ada di situ, 10% itu 1 bulan. Minimal. Kalau orang sekarang rata-rata sudah kena 10%. Karena orang yang punya harta sekian sampai sekian, sekarang berapa? Allahu a'lam. Harus 1 bulan mengeluarkan 10%. Yang jadi masalah, kalau itu motivasi biasa, tidak diwajibkan, nggak ada masalah. Kalau ini standarisasi kepahaman seseorang di dalam agama, standar sambungnya jamaah kepada imam. Sambung kalau menyerahkan ini. Kalau tidak berarti putus. Kalau putus berarti nggak diakui sebagai jamaahnya, berarti nggak bisa masuk surga. Oh, takut yang di bawah. Saya saudara istilahnya selalu ngelus dada dan sering nangis. Ya Allah, kasihan jamaah di bawah. Orang-orang awam ditipu, diplokoto. Ya. Itu saya bertahan 7 tahun, ingin meluruskan mereka. Akhirnya ketahuan karena saya dan teman-teman membuat